Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi gua udah ngomong panjang lebar, ternyata di mute ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini ya, ternyata ini kemarin juga gua nggak sadar sih. Mungkin kalau tim LinkedIn ada yang denger by default baru masuk jangan langsung di mute, nah apalagi hostnya gitu ya. Gua udah nyerocos aja panjang lebar kiri kanan, ternyata masih di mute. Ya Allah, gua harus ngulang lagi. Tapi nggak apa-apa. eh Kali ini kita akan ngobrol tentang managing up gitu ya, dengan atasan dan gimana cara deliver good work. Topiknya sebenarnya pertama ditanya oleh Mas Raffi dan yang pernah jadi narsum ya waktu kita workshop kemarin. Dan ini acara sesi rutin setiap Selasa sore buat nemenin teman-teman yang mungkin mau di jalan atau pulang atau baru baru selesai kerja gitu ya. Kita bahas dan kita pingin ngobrol tentang ya apapun yang tentang hubungannya dengan karir atau product management. Nah, seperti biasa, karena ini sesi audio events, buat teman-teman yang mau ngobrol langsung, mau nanya, silakan raise saja. Jadi gue bisa request aja untuk ikut ngomong, ntar gue bisa allow lo untuk ngomong. Nah, setting konteks dulu gitu ya. Kenapa sih kita bahas hal ini? Ya jelas yang pertama adalah ini sumbangan topik dari Mas Raffi dan kita akan bahas. Mas Raffi akan datang sekitar ya 2 menit 3 menit lagi lah ya. Cuman sebagai awalan gue akan bridging kenapa kok ini penting gitu. Manage up dan deliver good work itu penting karena ya lo pingin karir lo bagus kan ya. Kalau lo tidak bisa manage up, um, maka kayak lo akan kehilangan separuh dari apa yang harusnya bisa lo capai lah. Kira-kira kayak gitu. Karena dalam namanya kerja di kantor ya, kecuali lo founder, even if lo founder gitu ya, lo tetap harus bisa manage orang-orang yang uh, in a in a position of power gitu ya, dibanding lo gitu. Apakah itu government stakeholder, apakah itu teman-teman yang mungkin investornya gitu ya, atau partner bisnisnya kayak gitu-gitu, tetap harus bisa manage, dalam tanda kutip up gitu ya, manage orang-orang yang punya yang in a position of power. Nah, jadi itu salah satu pentingnya. Jadi apalagi buat karyawan nih, orang-orang kelas akar rumput seperti kita gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa happy di karir, satu karirnya bisa happy, dua lancar, kemudian hopefully gaji naik terus gitu ya. Dan kita juga ngerjain waktu kerja itu bisa happy. Ya salah satu bagiannya caranya adalah bisa manage atasan kita dengan baik. Nah, Mas Raffi sudah muncul. Jadi gua kasih, monggo Mas Raffi, silakan Mas Raffi. Jadi kalau di audio events gue akan positioning sebagai ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan lo Mas, karena kan pertanyaan dari lo. Mau nggak Mas? Silakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kedengeran nggak ya? Waalaikumsalam. Aman Mas, aman. Oh ya, jadi thank you banget nih Mas kesempatannya buat nanya-nanya langsung. Sama sorry tadi agak telat karena baru kelar maghrib. Ya, Mungkin langsung aja kali ya Mas. monggo Mas, Eh langsung aja. By the way teman-teman, sorry sebelum sebelum ini ya, seperti biasa kalau teman-teman ada yang mau ngobrol juga atau nanya-nanya langsung, raise hand aja. Nanti gue akan ya masukin ke sini ya supaya bisa nanya-nanya atau follow up gitu misalnya. Monggo Mas Raffi, silakan. ya mungkin tadi Mas Brian juga udah bilang terkait managing up ya. Nah sebenarnya yang penasaran dari managing up ini apalagi buat early karir gitu ya Mas. Nah itu kayak langkah-langkah awal yang kita harus lakukan apa sih Mas? Karena kan tipe-tipe atasan beda ya. Mungkin ada yang tipenya lebih micromanage atau mungkin ada yang lebih ngelepas aja gitu. Nah, mungkin gimana nih misalkan konteksnya kita baru masuk ke timnya dan pengen bisa kerja bareng dengan efektif dan optimal lah. Karena kan kadang kita nggak ada opsi untuk milih atasan kita ya Mas. Mungkin itu sih Mas sebagai pembuka kali ya. Oke. Okay. Baru pembuka pertanyaan lo udah daging banget Mas. Waduh. Karena ini materi yang gue kasih ke teman-teman yang ikut private mentoring gue gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa gitu, karena lo nanya ya gua ceritakan dan jauh lebih detail ya caranya gimana segala macam akan di private group mentoring gua kasih template-nya segala macam itu ada. Nah tapi secara prinsip gitu ya, gua jawab dua hal dulu, satu prinsipnya, dua taktiknya. Secara prinsip yang mau lo lakukan adalah lo serve leader lo.
gitu ya. Jadi tujuan lo di hire adalah lo bisa berkontribusi dan menyelesaikan masalah, kan seperti itu kan. Masalahnya siapa? Masalahnya leader lo gitu. Leader lo punya masalah, dia punya jobs to be done lah, so to say gitu ya. Dan dia hire lo untuk nyelesain jobs to be done-nya, kan gitu kan. Problemnya, kebanyakan orang itu sering lupa nanya apa sih actual jobs to be done-nya. Lo itu hire gua buat apa? In a very detailed manner ya. Jadi bukan, oh gua pengen lo bantuin gua untuk manage tim produk di sini. Oke. Bantu manage tim produk, oke. What success looks like, what fail looks like. Menurut lo, gua bakalan kelihatan sukses itu kalau apa? Dan gua kelihatan fail kalau apa? Gitu. Itu harus didefinisikan dengan jelas, dicatat, dan di-share catatannya ke bos lo. Bos, ini ya, berarti thank you banget lo sudah invite gua masuk meeting kemarin. Jadi gua tahu clear nih yang lo expect dari gua tuh seperti ini gitu ya, timelinenya seperti ini, gua harus achieve ini dan gua tidak boleh sampai ini terjadi. Menurut lo gimana? Udah bener belum? Atau ada lo tambahan yang mungkin lo kelewat segala macam? Itu tekniknya. Secara prinsip, lo harus cari tahu sebenarnya lo tuh di hire buat apa, dan lo harus tahu karakter bos lo tuh kayak gimana. Karena untuk mencapai sesuatu, misalnya manage tim dengan baik, itu strateginya atau caranya bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi lo harus pahami apa yang diinginkan lewat cara seperti apa, tekniknya tadi udah gua share. Gitu dulu Mas Raffi. Simpelnya gitu. Wah, oke nih Mas. Jadi salah satu ada 2 key points yang gua tangkap tadi ya, yang secara umum itu serve leader, kita ya bantu sebisa mungkin, dan karena kita udah tahu kita harus serve the right way dengan tahu secara detail tadi ya ekspektasi leader kita tuh gimana kan ya Mas? Betul. Bukan berarti tidak contributing to good discussions ya. Mindset gue kan sebenarnya kalau gue ya, kalau gue approach leadership atau ngobrol-ngobrol tentang kayak gini, kalau misalnya ada satu inisiatif tertentu atau OKR tertentu yang harus dicapai gitu ya, kita discuss sama leadernya juga discuss. Oke, kalau pendapat gue sih kayak gini gitu ya. Kita harus pakai cara ini. Kenapa? Karena kayak gini dijelasin. Leadernya mungkin punya pendapat berbeda dan gue challenge juga. Kalau gini, menurut lo gak gini? Nanti bakal kayak gini gak sih? Kalau nggak, menurut gue kayak gini aja gitu. Tapi tetap aja, artinya apapun yang dipilih, apapun keputusan akhirnya, gue akan tetap komit gitu. Artinya gue tidak mensabotase leader gue lah. Walaupun gue wholeheartedly tidak setuju gitu ya. Tapi out of respect, dan biasanya maksudnya gue juga gak akan masuk pilih kantor atau pilih leader yang gak oke gitu ya. Biasanya kalau dia memutuskan sesuatu yang tidak yang menurut gue gak masuk akal, berarti gue yang gak tahu sesuatu itu gitu. Berarti gue tidak tahu informasi yang lain gitu. Nah, tapi balik lagi prinsipnya adalah lo adalah nge-serve leader lo, dan lo membantu leader lo untuk achieve sukses, dan akhirnya company-nya juga kan gitu kan. Makanya cara manage up prinsipnya seperti itu. Nah, tinggal gimana sih caranya kita supaya bisa tahu salah satu tekniknya yang tadi. Balik lagi gitu Mas Raffi. Oke, kebayang Mas. Ya intinya daripada berasumsi, kita harus tanya lah ya di awal-awal. Kalau asumsi kan ya pasti miss banyak lah ya Mas. Kalau tanya kita bisa dapat dengan clear, dan tadi apalagi yang nggak kalah yang penting bangetnya setelah meetingnya catatannya kita share lagi supaya kalau ada yang miss mungkin bisa ditambahin gitu ya Mas. Betul, nyatet itu juga penting karena ini juga gue tahu nih ada beberapa orang nih yang one on one gitu ya. Gue dapat PA jelek nih, performance appraisal nggak bagus gitu kan. Loh kenapa? Bukannya lo udah tahu harusnya ekspektasinya kayak gimana leader lo, dan lo harusnya sudah mencapai itu kan. Ya tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata bikin gue nggak bagus penilaian dari yang lain gitu. Ternyata sebabnya satu, waktu ngobrol tidak ngirim catatan gitu kan. Artinya yang ngobrol oke, jadi apa yang dipahami leadernya sama apa yang dia pahami itu beda. Itu sering terjadi kan ya. Iya. Sampai itu kalau karena tidak tertulis, akhirnya leadernya juga lupa, karena tidak semua atasan kita itu dalam tanda kutip ya dewasa atau leader yang kompeten gitu ya dalam sharing gitu. Jadi dalam manage team. Jadi tidak semua mereka benar-benar secara jelas, oke, ekspektasi gue kayak gini ya, ini yang harus lo achieve kayak gitu. Nah in that case ya kita yang harus proaktif. Apa sih sebenarnya yang harus gue achieve? Gue gimana performance-nya? Jadi one on one rutin, paling nggak 2 pekan sekali.
gitu. Gua sampai mana sih? Gua kurang apa sih? Apa yang harus gua improve? Kalau itu dilakukan terus, 2 pekan sekali di-improve. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Ada lagi nggak? Itu lama-lama kan berarti bagus doang kan. Dan leadernya juga akan susah gitu ya. Lu jelek nih di sini. Lah kok lu nggak bilang kayak gitu? Kenapa bilangnya baru pas terakhir pas PA? Kan nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau lu diem-diem Iya, aja, iya, iya, iya. itu sangat-sangat rawan tuh pas performance appraisal disikat loh. Iya, iya. Dan bagusnya lagi kalau kita nyatet, jadi misal pas 2 mingguan itu kita ada historical recordnya gitu ya Mas. Oh ini misal resultnya ABCD nih achieve. Jadi kalau leadernya juga nggak nyatet, kita ada buktinya lah ya ibaratnya gitu kan. Betul. Jadi, oke kemarin lu kan bilang gua kurang di sini ya. Terus sekarang udah gua improve nih. Caranya gini gini gini. Menurut lu gimana? Udah cukup apa belum? Oh, belum. Kayak gimana? Gua harus gimana? Kasih saran dong. Ekspektasi lu kayak gimana? Caranya gimana? Gitu kan? Enak kan? Kalau udah oke oke thank you ya. Berarti ke depan gua akan lakukan ini terus. Tapi dia sudah di persepsinya dia, di persepsi leader kita, ya kita udah fulfill, udah selesai kan gitu kan. Karena sebenarnya manage persepsi aja gitu. Oke, oke, kebayang Mas. Mungkin biar agak lebih jelas lagi gitu ya. Mungkin Mas Supri boleh share nggak contoh aja sih Mas, kayak misal what success looks like tuh contohnya seperti apa sih, sama what fails look like gitu sih Mas. Biar mungkin kalau teman-teman yang belum terlalu kebayang, biar ada contohnya aja sih Mas. Contoh singkat aja gitu. What success looks like? Oke, ini spesifik ke PM ya, karena ya yang gue tahu PM kan. Boleh, boleh. Oke, kalau PM, misalnya nih, what success looks like itu lo berhasil improve matrix, OKR lo tercapai, gitu ya. Atau progresnya bagus, gitu. Itu bagus. Kedua, nobody complains about you. Ya, artinya orang ini susah dikontak, orang ini di meeting nggak friendly nih, sering nolak kerjaan, kayak gitu-gitu. Jadi nobody complains, itu sukses. Terus tergantung tadi OKR, sukses, dan kemudian tergantung level ya. Lu bisa ngedrive organizational change, kayak cultural change, atau implementasi satu metode tertentu, misalnya kayak release scheduling gitu. Jadi app release scheduling misalnya, atau mungkin kayak improvement dari sistem tracking, improvement dari analytics, kayak gitu-gitu. Jadi improvementnya kayak gimana? Oke, sekarang yang udah di cover sama analytics ada sekian persen, gue pengen lo jadiin 100%. Misalnya seperti itu. Persis kayak OKR, success looks like gitu. What fail looks like, what bad looks like, ya dijelasin aja. Kayak misalnya tadi ya, kebalikannya kan. Kalau ada yang komplain sama lo meeting nggak available, lo meetingnya telat, atau tim lo sering komplain tentang lo sering nggak nyimak atau kayak nggak present waktu meeting, hal-hal kayak gitu sih. Atau lo kalau tidak achieve OKR mungkin biasanya jarang ya kalau gue ya pakai tidak achieve OKR, karena OKR itu kan outcome ya. Yang penting outputnya ada, yang bisa dikontrol ada, kerjanya ada. OKR tidak tercapai ya nggak, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau OKR tercapai itu bagus gitu. Kira-kira gitu Mas Raffi. Oke, oke, kebayang Mas. Mungkin yang pengen gua bahas ini sekarang sih Mas. Beberapa kali di medsos tuh kan muncul under promise over deliver dibandingkan over promise under deliver gitu. Nah, dalam konteks kita pas tadi setting expectation gitu kan. Nah, menurut Mas Brian gimana tuh, misalkan ada yang atasannya ngasih tapi si subordinate-nya ngerasa wah kayaknya kurang mampu nih, atau dengan sengaja ngenego supaya under promise. Nah, pandangan Mas Brian gimana Mas? Saya Penasaran benar, sih maksudnya soalnya. nego supaya under promise nih dikasih tugas gitu, tapi kayak waduh kayaknya susah deh selesai. Gimana kalau segini aja gitu ya, nego gitu. Iya Mas, misalkan diminta deliver dalam 3 hari gitu. Nah, cuman nego-nego oh mungkin 4 hari, tapi ujungnya 3 hari juga gitu. Jadi kayak apa ya, under promise over delivernya gitu. Jadi kayak dinego supaya ada apa ya, ada spare time mungkin ya Mas, atau spare dalam bentuk lainnya gitu. Ya, Itu sih ya. mungkin. Oke, saya paham. Dan itu common ya. Cuman harus sincere gitu, dan harus jujur gitu. Maksudnya kalau memang kita ngerasa bahwa 3 hari itu sesuatu yang masuk akal, ya kita nggak bisa ngomong kalau 4 hari gimana.
artinya kita sudah kayak dalam tanda kutip ya menipu supaya kita dapat performance yang bagus gitu ya. Tapi kalau memang kita ngerasa bahwa oke 3 hari nggak apa-apa, 3 hari oke, cuman kayaknya ada kemungkinan kalau ini nggak kelar dalam 3 hari. Kenapa? Karena ini gitu. Amannya sih 4 hari. Gimana 4 hari? Kalau ntar kelar 3 hari ya juga gue tetap akan submit 3 hari. Di frame-nya kayak gitu, nangkap nggak? Jadi Oh, kebayang. jangan karena sesuatu kan tidak mungkin bisa kayak selesai pasti 3 hari kan gitu kan. Tapi kalau lu yakin lebih ke arah 90% yakin itu selesai 3 hari, ya wes sampein 90%. Oke, gue yakin tuh insya Allah itu bisa kelar 3 hari gitu. Tapi kalau ada kemungkinan kayak 20%, 25%, 30% lebih dari 3 hari ya sampein aja. Kayaknya ini agak susah deh selesai 3 hari kayak gitu tadi. Tetap aja itu akan nge-generate positive impression bahwa lu akan berusaha untuk ngelarin 3 hari gitu kan, manage expectation. Dan gue mau nambahin lagi, ini materi yang bagus juga tentang manage expectation di atas, karena beberapa kali, gak berapa sih, sering sih ada PM itu waktu one on one sama gue curhat, bukan under gue ya bukan under gue ya, curhat kerjaannya kebanyakan gitu. Jadi gue disuruh ngerjain ini itu, yang disuruh deliver banyak, ditanyain ini kapan itu kapan gitu ya. To be ini ya, to be honest, itu sebenarnya bukan isunya product manager level IC ya harusnya ya. Kalau misalnya ada problem-problem seperti itu, biasanya problem utamanya itu adalah di level strateginya. Di mana business leaders-nya atau manajemen dari perusahaannya itu tidak paham atau kurang paham sebenarnya gimana cara beroperasinya product management. Dan kalau itu masalahnya, maka problemnya siapa yang salah ya urusan Pak product manager paling senior di sana gitu. Artinya memang tidak terjadi seperti yang harusnya terjadi. Karena kan sebenarnya gini, di banyak company itu di expect PM itu bukan PM sebenarnya, PO kan sebenarnya. Jadi kayak ya lu itu liaison between orang bisnis dan orang tech. Sebenarnya kan seperti itu kebanyakan. Masih nggak banyak, malah jauh yang lebih banyak seperti itu. Masih nggak banyak teman-teman atau bisnis-bisnis yang involve PM-nya dalam business direction gitu. PM tuh harusnya tahu di business direction-nya kemana, apa yang mau kita capai, sehingga dia bisa propose, oke gini sebaiknya produk kita, cara mencapainya lewat produk kayak gini. Dan dengan cara seperti itu, dia juga bisa manage nih load-nya secara gamblang gitu ya. Dan ini memang penyakit yang even kayak company-company gede ya, itu punya penyakit seperti ini, dalam artian penyakit susah manage expectation gitu. Jadi timnya akhirnya dianggap under deliver. Tim developernya telat, kemudian dianggap yang salah PM-nya, kurang di-push, dipecutin lagi. Ya ini kan udah belok kan. Kalau tanggung jawabnya tim PM itu sebenarnya bukan memastikan delivery dari engineering, tapi menyampaikan ke engineering apa yang harus dikerjakan, kenapa kita harus mengerjakan itu. Motivating iya, tapi kalau engineering itu kayak tadi ya, over promise under deliver, maka yang problem adalah di engineering juga. Jadi problemnya sudah mulai kompleks nih, ada yang engineering yang masalah, ada yang masalahnya itu karena tidak ada komunikasi sehingga leadership itu nggak paham. Kayak misalnya ibaratnya kita dari awal nge-build mobil cepet-cepetan supaya bisa cepat buat balapan. Begitu cepat di-build-nya, nanti ada masalah di sini, di sana, mau di-improve susah. Karena memang nge-build-nya acak-acakan, yang penting jadi dulu. Sehingga tanpa di-improve, tanpa ngebenerin tech debt-nya, ya itu bakalan lama juga untuk develop. Tapi ini tidak bisa disampaikan, gitu. Nah, jadi komunikasi aja sebenarnya, masalah managing ini komunikasi aja. Gitu. Jadi itu. Terus nyambung lagi, Mas Raffi, yang penting juga, beda antara ngelihat track record lu, maka the weight of your word itu pasti beda. Jadi kalau lu tidak punya track record, lu nggak punya kayak past success gitu ya, dan lu tidak di respect oleh orang lain, lu nggak ada baunya lah gitu ya, maksudnya nggak ada prestasi gitu, ya lu mau ngomong apa aja nggak didengerin sama orang. Beda kalau misalnya lu sudah create prestasi. Gua pernah kayak gini, gua pernah kayak gitu. Di company yang sama misalnya, atau di company yang beda gitu ya, gue berhasil gini, gue berhasil gitu, dan lu di respect sama orang, maka yang lu katakan itu akan punya weight, akan punya beban. Dan saat lu punya weight, lu bisa influence decision kayak gitu. Jadi lu lebih dipercaya kayak gitu kan. Kalau misalnya gue ngomong tentang growth bisa kayak gini kayak gitu, ya prestasi lu growth apa ada, tapi ya nggak semasif itu gitu. Tapi kalau gitu loh, jadi itu juga bagian dari situ gitu. Nah gimana ya, makanya akhirnya karir tuh kayak gitu, jadi berangsur-angsur. Makanya cara terbaik adalah ya nge-serve orang lain, gimana caranya create good lasting impression ke orang lain,
bantu orang lain gitu. Jadi orang itu juga orang lain akan punya good impression buat lu. Gitu, Mas. Kepanjangan ya? I see, kebayang-kebayang Mas. Eh Tadi mungkin salah satu yang penting juga artinya tahu di role kita sekarang ini sebenarnya scope-nya sampai mana sih ya, supaya kita tahu misalkan kalau ternyata problemnya udah kompleks kayak contoh yang tadi udah sampai ke engineer-nya, mungkin yang lebih responsible di engineering manajernya gitu kali kan. Jadi itu penting juga kali ya Mas, Betul, buat cuman akhirnya tahu kan scope-nya ya. perlu di frame mengkomunikasikannya pada leadership itu perlu cantik gitu ya. Jangan sampai kesannya Ya, kita itu ya. salahnya engineering, lu ngomong sama engineering Ya, lah. ya Ya susah juga kan gitu kan. benar-benar. Ngomongnya harus diatur kan kayak ini kalau pemahaman gua di company lain gua udah nanya nih dan pengalaman gua kayak gini nih biasanya nih engineering nih karena kita udah clear udah ada gini 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 ternyata engineeringnya salah estimate atau engineeringnya ini ada isu di dalamnya jadi kayaknya kita perlu panggil engineering leadernya deh untuk ngobrol bareng misalnya kayak gitu gitu loh. I see, I see. Mungkin tadi yang menarik lagi pengen gue bahas tentang ini sih Mas, earning trust kali ya. Soalnya kan Mas Bri sempat bilang kalau kita udah ada past credibility, udah ada prestasi, ya kita bisa apa yang kita suarakan ada bobotnya lah, ada weight-nya lah, dan didengarkan orang lain gitu. Nah, mungkin kalau buat orang yang konteksnya dari nggak ada credibility sama sekali Mas. Nah itu gimana ya, kayak apakah kita nyari projects yang skalanya kecil kah? Soalnya kan mungkin kalau kita ngerjain yang business as usual aja bisa jadi belum bisa earn credibility tersebut gitu kan Mas. Menurut Mas Brian gimana? Nah ini saatnya gua jualan ini. Boleh, boleh. Maksudnya gini, jadi cara paling bagus untuk dapat trust adalah ya memang tidak ada jalan pintas ya untuk dapat trust gitu. Jadi memang dia di-build dengan track record kita. Nah, tapi gimana misalnya kalau kita adalah seorang PM yang baru gabung, PM pertama, tidak punya credibility yang tinggi gitu ya, dan ekspektasinya ternyata belok nih dari foundernya atau dari manajemen perusahaannya itu masih belum begitu paham product management seperti apa misalnya. Tidak hanya berlaku di product management ya, di semua gitu ya. Tapi kadang kan sering kali kayak job desk-nya apa, disuruh ngapain, tentang jawab apa gitu kan, itu beda-beda. Nah, caranya ada dua. Yang pertama adalah ya gimana caranya kita nge-educate. Gimana caranya kita educate supaya mereka bisa paham harusnya seperti apa. Product management itu harusnya seperti apa sih? Harusnya gimana sih dynamics-nya? Cara educate-nya gimana? Bisa pinjem credibility-nya orang-orang yang terkenal. Misalnya suruh baca buku, share video klip, kayak gitu-gitu. Atau adain workshop, undang orang ke dalam supaya dia ikutan juga. Atau undang gua misalnya untuk ngadain kayak kelas gitu ya di situ. Atau undang gua jadi fractional HOP misalnya di sana untuk bantu beresin, bantu komunikasi. Itu bisa. Gua jualan. Selesai jualannya. Cara kedua adalah lo jangan sampai masuk company kayak gitu sebelumnya gitu ya. Jadi kalau lo tahu lo ini entry level, lo nggak tahu company di dalam itu seperti apa, most likely bakalan salah ya implementasinya. Jadi ya gimana caranya ya lo menghindari company yang seperti itu, join di company yang implementasinya benar. Cuman memang company yang implementasi product management ya, gue spesifik ngomong tentang product management benar, itu memang nggak banyak. Nah ini yang jadi challenge dan nggak banyak pun itu kayak yang compete tinggi banget gitu. Jadi ya memang challenging. Jadi gimana? Ya resiko kayak tadi kan. Artinya nggak apa-apa sambil dijalani, sambil berusaha nge-create impact, sambil berusaha create prestasi gitu ya. Terus kalau misalnya sudah ada kesempatan ya move ke company yang lain yang lebih dalam tanda kutip bener prakteknya gitu. Atau ya balik lagi ke cara pertama tadi, lo undang gua untuk benerin di company lo. Gitu Mas. Oke, mantap, mantap. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin yang ngerasa nih, wah kayaknya bos gue butuh dengerin Mas Brian nih, langsung aja ya connect ke Mas Brian nih. Lo Dari ini tidak direncanakan ya? Kok bisa gitu lo nanyanya pas gua bisa jualan. dari teman-teman gimana nih? Ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung masih lumayan banyak waktunya, eh ya bisa langsung ngobrol bareng sekalian sama kita. Iya, monggo Atau mungkin teman-teman. Kalau ada yang ditanya curhat gitu ya, gimana nih gua ngadepin bos gua kayak gini kayak gitu, monggo silakan. Kita belajar sama-sama nih. kesempatannya nih, karena bisa nanyanya spesifik kan, kayak apalagi kalau pengalaman teman-teman cukup spesifik,
bisa lumayan banyak nih waktunya buat diceritain, mungkin 2 menit, 3 menit gitu kan. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya kah atau yang mau sharing pengalamannya? Wah, kedatangan Oh, podcasternya e-commerce nih. Mas Mas Andri. Mas Mori tadi kayaknya tuh Oke, monggo Mas angkat Mori, tangan. gua invite masuk sama Mas Musin, gua invite masuk. Mas Mori dulu, silakan Mas. Halo Mas, thank you Mas buat kesempatannya. Ini mungkin sedikit curhat gitu ya Mas. Gua kan kerja di ada sih di titelnya nih product support ya, yang literally gua tuh kebingungan ya Mas untuk how to make achievement gitu. Karena kan job desk gua jelasin secara garis besarnya itu cuman customer service di mana gua handle isu kalau misalnya di apps itu ada isu kendala gitu kan Mas atau bug, gua jadi frontlinernya lah gitu istilahnya. Sama lalu yang kedua itu networking ya Mas, kerjasama karena kan gua ini kan aplikasinya itu kan sebenarnya kayak bisa dikatakan ada B2C ada B2B juga kan Mas, karena kan kerjasama banyak dengan banyak mitra, di mana mitranya itu bank sampah. Jadi gue di situ lebih ke sebagai perantaranya juga. Sama yang ketiga itu ya reporting gitu Mas. Nah, gue kebingungan itu gimana ya Mas cara aku nih ngebangun achievement gitu Mas. Sehingga kan aku juga mikir pekerjaan ini bisa diganti sama AI loh Mas gitu. Di India kan ada kejadian ya banyak yang dipecat gitu. Jadi aku mikirnya gitu sih Mas. Bagaimana make achievement, gimana aku tuh juga omonganku pendapatnya itu punya bobot lah gitu ya Mas. Bisa memperoleh trust dari uh, atasan gitu Mas, karena kan uh, aku kebingungannya di situ sih Mas gitu, terutama gimana sih ya achievement apa sih yang bisa aku buat gitu gitu sih Mas. Sip, sip. Oke, Mas Mori. Thank you Mas pertanyaannya gitu. Jadi jawaban yang pertama jelas ya, lu invite gua gitu ya. Untuk benerin proses gitu atau untuk nyolek-nyolek gitu ke perusahaan. Tapi sebenarnya gini, ya, in all honesty, kalau posisi lo adalah product support saat ini gitu ya. Gimana cara lo create achievement? Maka lo tanya sama leader lo sebenarnya, bos lo. Sebenarnya yang di-expect sama lo ke lo itu apa sih? Apakah karena gini, setiap setiap pekerjaan ada dua kategori besar ya dalam pekerjaan itu. Satu adalah teman-teman yang fokusnya di operations, memastikan bahwa operations itu lancar, operasional tuh oke, nggak ada masalah gitu ya, customer support. Gua biasanya kalau di Tokopedia gitu ya, waktu di Tokopedia gua di tim platform itu ngejaga aja gitu. Ada yang ngejaga, ada yang improve-nya. Itu kategori pertama, jadi ngejagain supaya tetap lancar. Yang kedua, itu ada di tim untuk growth atau improvement gitu ya. Biasanya dari sekian persen jadi sekian persen, naikin lah kayak gitu-gitu. Atau improve, streamlining proses, ngehemat biaya kayak gitu-gitu loh. Jadi ada yang seperti itu yang dilakukan. Nah kalau lu kayak gue lihat tadi ya, kalau ya gue denger lu lebih ke arah yang pertama, maka satu, tentu yang harus terutama dicapai adalah lu jangan sampai tidak mencapai apa yang sudah di-expect lu lakukan. Jadi operationsnya harus 100% lancar, jangan sampai ada isu sama sekali. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali lagi ini lo confirm lagi ya sama bos lo ya, karena kan gua bukan bos lo gitu ya. Yang kedua adalah lo do extra. Jadi try to help apa yang bukan jadi bagian lo gitu ya. Tapi yang adjacent sama lo. Misalnya lo product support ya gimana caranya lo bantu orang-orang yang ngerjain produknya atau gimana caranya lo bantuin extra mile kayak gitu-gitu loh. Bantuin tim marketingnya kah, bantuin tim business developmentnya kah, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi wah udah maghrib, udah isya. Jadi gitu caranya Mas, dengan doing extra miles. Nah, doing extra miles itu lo akan bisa punya pencapaian ya lo membantu apa kayak gitu kan sebenarnya kan. Yang gua lihat sih seperti itu Mas Mori ya. Gitu. Semoga menjawab Mas Mori. Loh, tadi hilang satu, Mas. Siapa tadi? Ya, hilang. Mas Muhsin kalau nggak salah. Oh iya, Mas Mungkin Musin hilang. Oh, ngedrop kali disconnect koneksinya. kayaknya. Oke. Gimana Mas Mori? Oke Mas, Jawab nggak thank Mas? you Mas, thank you Mas, clear Mas, udah masuk notes juga nih Mas, to do list gitu. Thank you very much nih Mas. Sip, sip, sama-sama Mas Mori. Thank you, thank you. Masih ada satu waktu dikit lagi Mas Raffi, mungkin satu pertanyaan lagi buat kalau misalnya ada dari teman-teman. Iya, Mas Mori mungkin ada follow up atau dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi ke Mas Brian nih. Last question. Oke, kayaknya nggak ada tuh. Dari lo ada ini nggak Mas Raffi?
Kalau nggak Oke, ada, ya. uh, mungkin ini aja kali ya Mas, buat penutup dari Mas Brian ada yang mungkin tadi kan udah disampaikan banyak banget ya, dari yang pertama untuk serve leader, terus terkait under promise over deliver juga kita harus sincere, manage expectation ke atas, ya be clear di awal gitu, harus detail, sukses seperti apa, fail seperti apa, dan juga yang terpenting adalah earn trust ya, sama credibility. Nah, mungkin dari yang udah Mas Brian sebut, ada lagi Kak Mas yang poin penting yang mungkin kita semua harus keep in mind gitu, yang belum tersampaikan buat Gila, penutup. ini lo nyatet Mas, luar biasa. Nyatet Wah, dong, luar biasa ya. penting-penting nih poin. Makanya dapat semua gitu. Ada satu lagi Mas yang gua mau sampaikan gitu ya, yang juga penting gitu. Jadi dan ini yang banyak tidak dilakukan oleh sama banyak orang gitu ya. Jadi um, people won't take care of us gitu ya di kantor terutama. Artinya kalau lo mau naik jabatan, lo mau grow, ya lo harus minta, lo harus nanya, lo harus fight for it. Nggak bisa lo nunggu leader lo untuk, ayo gimana, lo mau naik nggak bisa kayak gitu ya. Karena ya nggak seperti itu culture-nya. Kalau misalnya lo mau naik ya lo harus ask, harus minta, harus nunjukin bahwa lo memang benar-benar mau grow. Nah, cara mintanya gimana? Tentu ya adabnya ada gitu ya, caranya benar. Jadi salah satu tips lagi tentang managing up adalah lo bener-bener paham tadi setelah yang basic tadi lo udah dapat gimana cara lo tahu ekspektasinya apa segala macam. Setelah lo nyaman ngobrol sama atasan lo, baru lo nanya dan lo punya track record yang bagus gitu ya, udah achieve. Lo nanya, menurut lo gue gimana performance-nya? Nah, gue pingin nih career aspiration gue kan gue pingin naik, gue pingin apa gitu ya. Itu disampaikan atau gue pingin gajinya naik. Menurut lo, jadi instead of lo ngomong kondisi lo dan kenapa lo mau, lo tanya, menurut lo bos, apa sih yang harus gue lakukan supaya gue bisa achieve itu? Bayang ya, beda ya. Jadi mindsetnya dan point of view-nya dibalik. Jangan lo minta karena lo butuh, orang rumah gue butuh, gue lagi punya anak lah apa segala macam. Nobody cares. Instead, tanyakan gimana caranya gue bisa mencapai itu dari yang lo tahu. Jadi kita nanya kontribusi apa yang bisa kita lakukan lebih, apa yang bisa kita bantu lebih banyak, dan apa yang harus kita capai supaya perusahaan tuh kayak, wah ini anak ini udah paling kalau tidak perusahaannya pun paling nggak bosnya udah, ya nggak enak dia udah do so much, tapi gue tidak berhasil naikin apa yang dia mau gitu ya. Jadi intinya bos lo akan punya dalam tanda kutip ya utang gitulah ke lo untuk bisa naikin lo. Dan lo jadi punya gambaran gitu. Tentu saja tidak ada jaminan gitu ya, karena ultimately promotion, gaji segala macam itu tidak cuma bos lu doang yang putusin, tapi minimal lu bisa punya gambaran dan bos lu jadi punya pertanyaan yang harus diselesaikan gitu. Jadi dia harus nanya, oke, anak gua ini pengen naik nih, gimana ya caranya gua nanya sama orang people, gua nanya sama bos gua apa yang harus di-achieve segala macam gitu. Seperti itu caranya. Jadi penutupnya gitu Mas Raffi, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Ini tidak ada recordnya, sayang sekali. Tapi kayak tadi gue nge-record sih, dari awal gue nge-record gitu ya. Hopefully nanti kalau misalnya pas ada waktu bisa gue upload, nggak ngerti ntar di YouTube kali ya, supaya bisa di-review lagi. Buat teman-teman yang pengen belajar manage up dan gimana deliver good work gitu. Monggo Mas Raffi silakan, ada lagi nggak? Oke, Masya Allah, makasih banyak nih Mas Brian. Tadi jelas banget ya, dan mungkin yang bisa gue ambil adalah terkait visibility ya. Misalkan kita nggak nanya ya bos kita nggak akan tahu gitu, dan penting juga menanyakan hal tersebut dengan elok lah dan dengan baik caranya gitu. Jadi ini kalau gue recap ada 2 fase kali ya Mas. Misalnya konteksnya kita baru mulai di suatu pekerjaan, fase 1 kita benar-benar deliver jobs to be done-nya apa aja, bangun track record gitu kan, set clear expectation di awal supaya bisa serve leader kita, dan misalkan setelah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau beberapa bulan kita udah ada credibility dan track record kita bagus, baru masuk fase 2 buat nanya kira-kira development kita ke depannya bisa seperti apa nih, baik dari role yang bisa kita ambil atau baik dari compensation-nya, dan ya ditanya sama bosnya value apa yang perlu kita kejar gitu ya, bukan dari angle ngemis lah ibaratnya, karena wah butuh nambah sekian juta nih buat nutup cicilan motor gitu, tapi
lebih ke gimana caranya mungkin gimana ya bisa nambah 10 juta ke revenue company gitu. Gitu kali ya Mas buat penutup ya. Ya, Recap benar. ke teman-teman. Benar banget. Sip. Thank you banget Mas Raffi udah nemenin ngobrol sore ini. Next week insya Allah nantiin materi yang lebih seru lagi atau nggak kalah seru minimal. Ini materi seru banget sih. Sebenarnya kalau kita lanjutin panjang bisa lebih panjang lagi. Cuman karena waktunya mepet nih, gua harus sholat isya. Teman-teman kalau misalnya ada request ya materi atau mau ngobrol apa gitu ya, mau nanya-nanya langsung aja sampein, bisa di komen, bisa lo japri gua atau terserah lah di grup WhatsApp juga gua juga bisa. Kita akan bawa di materi yang kira-kira paling relevan buat teman-teman yang mau dibahas apa gitu ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Makasih banyak teman-teman, sampai ketemu hari Sabtu dan sampai ketemu Selasa depan. Thank you Mas Raffi udah ditemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.